Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini Mimin mau bawain cerita seru lagi nih. Tapi sebelumnya Mimin mau minta maaf jika jadwal uploadnya lama, karena Mimin kerjainnya sendiri sambil urusin kesibukan yang lain ya. Mimin juga minta kalau kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi up kontennya. Gak perlu lama-lama, gas kita ke ceritanya. Menceritakan seorang penulis novel yang gagal bernama Yu Il-shin. Digambarkan, di suatu tempat, Yu Il-shin sedang sibuk menulis novel. Sambil ia memikirkan ide untuk novelnya, pandangannya teralih kepada ponselnya. Di saat ia mengecek ponselnya, ia terkejut karena ada sebuah aplikasi yang tidak dia ketahui. Ia mencoba membuka aplikasi tersebut, dan di dalamnya terdapat seekor semut. Tiba-tiba, muncullah tulisan aneh yang tidak ia pahami. Karena penasaran, dia mencoba mengklik semut yang ada di aplikasi tersebut. Shin pun beralih, memperlihatkan seorang pria dengan membawa sebuah pedang hitam, berhadapan dengan monster. Diceritakan bahwa gate dan dungeon muncul di bumi, dan banyak para monster yang keluar dari gate tersebut. Namun, dengan kemunculan para hunter yang awaken dengan kekuatan super, para monster tersebut berhasil dikalahkan sedikit demi sedikit. Di dunia itu, hunter dibagi dari SSS class sampai G class. Namun, kemampuan G class tidak lebih baik daripada penduduk biasa. Namun mereka memiliki kesempatan untuk mengubah kelasnya setelah melakukan evaluasi. Kemudian Shin pun memperlihatkan wanita yang ingin melakukan evaluasi karena kelasnya tidak kunjung berubah. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dia dari belakang. Ternyata orang tersebut adalah Yu Il-shin, atau Shin aja ya kita sebutnya. Karena wanita itu tidak mengenali Shin, maka dia berpikir kalau Shin itu orang jahat. Tiba-tiba, Shin berlari meninggalkan wanita tersebut karena ada seseorang yang menelponnya. Tidak lama setelah itu, wanita itu pun dipanggil untuk melakukan evaluasi. Namun, dengan penuh kekecewaan, dia menatap hasil evaluasi yang tidak kunjung berubah atau meningkat. Oh ya, perempuan tersebut bernama Miri ya. Kita sebut Miri biar enak, soalnya tadi udah ada perkenalan Miri gitu. Seorang hunter namanya Miri, seorang hunter B class. Setelah itu tiba-tiba muncul notifikasi dari handphonenya. Ia terkejut karena notifikasi itu memberitahukan bahwa ada monster kelas A yang muncul bernama Tornado. Di lokasi kemunculan monster, ada seorang wartawan yang memberitahukan kejadian tersebut. Para warga di sana berlari ketakutan karena kemunculan monster tersebut. Di sana juga ada Shin yang melihat adiknya terjatuh saat berlari. Ia mencoba menyelamatkan adiknya, namun tiba-tiba dari belakang, monster tersebut berusaha menyerang Shin dan adiknya. Tapi untungnya, ada seseorang yang menghentikan monster tersebut dengan skill miliknya. Ternyata orang tersebut adalah Miri. Miri terkejut karena serangannya tidak melukai monster itu. Lalu, ia berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan ternyata hal itu tidak berefek apa-apa pada monster tersebut. Monster itu mengaung dan membuat Miri terjatuh. Miri mencoba bangun dan melihat ada Shin dan adiknya di sana. Saat itu, ia berpikir untuk lari dan menyuruh Shin untuk lari juga. Namun, ia kembali memilih untuk bertarung agar Shin dan adiknya dapat melarikan diri. Tiba-tiba, Shin pun memperlihatkan seorang perempuan yang duduk lemas di tengah kekacauan kota. Di saat itu, ia menangis dan dihampiri oleh kakaknya. Ternyata itu adalah ingatan masa lalu saat Miri melihat ibu dan ayahnya diserang oleh para monster. Shin pun kembali memperlihatkan Miri yang sedang mencoba mengeluarkan teknik penuh miliknya. Tubuhnya pun diselimuti kekuatan yang besar.
Ia menciptakan sebuah gumpalan petir dan langsung mengarahkannya kepada monster tersebut. Monster itu pun kalah dengan satu serangan. Lalu banyak orang yang menghampiri Miri karena kagum bahwa seorang hunter kelas B bisa mengalahkan monster kelas A. Kemudian Shin menghampiri Miri dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Setelah berterima kasih, Shin pun memilih untuk pulang dengan adiknya. Shin memperlihatkan Shin yang sedang memegang handphonenya di sebuah jembatan yang diakui tempat untuk orang bunuh diri. Dia mencoba membuang handphonenya tersebut karena ia berpikir bahwa kejadian monster kemarin akibat ponselnya. Di sini diperlihatkan beberapa hari yang lalu, saat Shin sedang membuka aplikasi aneh itu, ia mencoba mengklik semut lalu muncul sebuah koin dari HP-nya. Koin itu sampai terkena kepalanya. Tiba-tiba sistem di handphonenya memberitahukan bahwa dia telah membunuh semut dan mendapatkan satu koin. Sistem memberi ucapan selamat kepada Shin sambil berpikir. Dia mengatakan, "Apa akhirnya aku mendapatkan kemampuan hunter?" Shin pun beralih ke gedung tempat para hunter melakukan evaluasi. Di sana, Shin dipanggil oleh seorang staf dan di belakangnya banyak yang menertawakan karena nama belakang yang sangat lucu yang dimiliki oleh Shin. Staf itu memberitahukan bahwa Shin ternyata punya bakat ability. Sontak, Shin pun terkejut mendengar apa yang sudah staf itu beritahukan. Ia pun berpikir akan menjadi idaman wanita dan berharap mendapatkan kelas yang bagus dari hasil evaluasinya. Namun, tanpa diduga, dia mendapatkan kelas paling rendah yaitu kelas G, atau sama saja seperti rakyat biasa. Namun staf itu menjelaskan bahwa Shin memiliki kemampuan material creation. Dia mencoba menanyakan harga untuk bergabung menjadi seorang hunter. Namun, ia terkejut karena biaya untuk menjadi seorang hunter sangatlah mahal. Dia pun memutuskan untuk tidak menjadi hunter terlebih dahulu. Shin pun berpindah di dalam kamar milik Shin. Dia sedang mengerjakan sebuah novel, tapi tidak ada satupun yang selesai bahkan setelah 5 jam lamanya. Dia pun memilih untuk istirahat dan menonton berita di TV. Karena lelah, dia memutuskan untuk berbaring dan berniat untuk tidur. Namun, handphonenya berbunyi dan membuat Shin terbangun dengan kesal. Karena tidak bisa tidur, ia memutuskan bermain game semut yang kemarin. Banyak koin yang keluar dari handphonenya karena ia berhasil membunuh banyak sekali semut. Dengan kesal, dia terus membunuh semua semut itu sampai dia mendapatkan banyak sekali koin. Karena kelelahan, tanpa sadar, ia tertidur dan tiba-tiba terbangun. Ia menatap sekitar karena merasa ada yang aneh. Ternyata, koin-koin tersebut menyatu dan berubah menjadi koin yang lebih besar. Tiba-tiba, layar ponselnya memberitahukan bahwa Shin telah memenuhi persyaratan untuk membuka good shop. Dia pun diberikan pilihan. Lalu, tanpa ragu, dia memilih untuk membukanya. Shin pun beralih memperlihatkan 2 orang penjaga yang sedang mengawasi sekitar. Dan di dalam pintu tersebut, terdapat banyak orang yang sedang membicarakan tentang hunter yang telah membuka fitur Hunter Shop. Mimin sih ngira si Shin yang dapat nanti yang bakal dipanggil, soalnya kan tadi si Shin punya kemampuan yang bisa buka, bukan mystery shop, buka good shop gitu ya. Ternyata kemudian datang 2 orang hunter ke dalam ruangan tersebut, laki-laki dan perempuan. Nah, kan di sini bukan si Shin yang muncul. Laki-laki tersebut bernama Kang Wo, kelas S hunter tipe Creation. Dan perempuan itu bernama Song Mina. Nah, Song Mina itu kakaknya si kakaknya si Miri ya. Kalian sampai di ujung cerita kali ini. Nantikan kelanjutannya hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.